Baik, Smart Listener, berjumpa kembali dengan Anda di Bersama Parlemen bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar, kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Dan seperti biasa ini sudah memasuki edisi yang ketiga, kami bersiaran langsung dari Ruang Humas dan Protokol di Gedung Parlemen Kota Makassar untuk menyiarkan secara langsung untuk Anda yang mendengarkan Radio Smart FM di 101.1 Smart FM ataupun yang menyaksikannya melalui live YouTube Smart FM Makassar. Dan hari ini di hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, tema kita adalah monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah Kota Makassar. Dan untuk itu, di siang hari ini kami kembali menghadirkan untuk Anda salah satu anggota DPRD Kota Makassar di tahun 2019 sampai 2024. Beliau merupakan salah satu dari sejumlah, atau ada, kalau tidak salah ada 26 pendatang baru di Gedung Dewan, tapi gebrakannya cukup terasa ya sampai di tahun 2022, sekitar 2 tahun beliau bertugas. Dan di awalnya itu membawa aspirasi masyarakat di Komisi D, yaitu Komisi D waktu awal Pak. Oh, langsung Komisi A Bapak Tabe. Iya. Ya. Iya. Saya hari ini di Komisi A. Iya, Komisi A. Waktu pertama kali di Komisi D ya. Mohon maaf, saya klarifikasi dulu. Iya. Saya sudah 2 periode. Bukan, 2 periode. Bukan Baik baru. ya, mohon maaf ya. Jadi beliau sudah 2 periode ternyata, Smart Listener. Dan saat ini beliau berada di Komisi A, komisi yang menangani bidang pemerintahan. Jadi pengawas pemerintah ini ke Pak Irwan Jafar ya. Sebenarnya Pak, kalau bicara tentang Komisi A secara umum gambarannya apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok Bapak-Bapak Dewan di Komisi A? Ya, baik. Selamat siang menjelang sore ya. Ya, baik. Makasih Bu Ana. Ya. Udah diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan pemirsa Smart TV. Ya. Baik, kalau saya sudah ke periode yang kedua. Ya. Saat ini saya di Komisi A. Jadi Komisi A itu di bidang pemerintahan. Jadi khusus kita ada berapa ya? Ada 33 SKPD ya. Ya. Termasuk sekretaris daerah, sekretariat kota, sekretaris dewan, 15 camat, dan di PTSP, Kesbampol, pertanahan, ya itu semua yang melingkup kita punya mitra kerja kami. Oke, jadi yang bertugas mengawasi para mitra kerja tersebut ya. Ya, Pak jadi kita Irwan bermitra dengan yang saya sebut tadi. Ya, baik Pak Irwan Jafar. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak hari ini. Beliau harus juga mengawal rapat MONEF, monitoring dan evaluasi yang sudah berlangsung di minggu ini, dan sepertinya seluruh anggota parlemen memang lagi sibuk untuk monitoring evaluasi ya Pak Irwan di minggu ini. Dan kami bersyukur untuk kehadiran beliau di hari ini dalam waktunya untuk Bersama Parlemen yang disiarkan langsung melalui Smart FM di 101.1 ataupun melalui live YouTube channel Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda yang nantinya ingin berpartisipasi bisa langsung drop ya pertanyaannya, kemudian mungkin sarannya atau aspirasinya bisa langsung ke live chat YouTube Smart FM Makassar. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di DPRD Kota Makassar itu punya aplikasi mobile yang namanya Ajamma ya, Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar, Sekretaris DPRD Kota Makassar. Dan Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp ya ke PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar, yaitu di 0811 411 03 09. Jadi sebelum datang beramai-ramai ke Gedung Dewan, panas-panasan, mendingan bisa langsung dulu ya kunjungin Ajamma, aplikasi Ajang Aspirasi DPRD Kota Makassar, atau bisa langsung kirim WhatsApp ya. Oke, saya langsung ke Pak Irwan aja nih, karena tema kita di siang hari ini adalah
mengenai monitoring tingkat serapan anggaran di lingkup pemerintah Kota Makassar. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwan nih, mitra-mitra dari Komisi A di DPRD Kota Makassar, dan sampai di periode atau semester 1 ya Pak Irwan, berbicara semester 1 atau triwulan kedua, disebutkan di beberapa media memang tingkat serapan masih sangat rendah ya kan Pak Irwan. Nah, bagaimana nih Pak Irwan melihat hal itu dari teman-teman bapak-bapak juga di Komisi A? Ya, baik. Jadi sebenarnya kejadian ini kan setiap tahun hampir terjadi seperti ini, ya. Jadi sampai hari ini serapan anggaran itu di semua SKPD atau OPD itu belum ada yang sampai 40%. Oke. Ya, belum ada yang 40%, bahkan ada yang disebutkan tadi kemarin 1 minggu yang lalu di Sindo itu ada ada 10 SKPD yang dapat, 11 SKPD yang dapat rapor merah. Ya, masih di bawah 10% ya. Ya, di bawah 10%. Bukan di bawah 10%, tapi ada yang 2%, ada yang 11%, tapi ada 11 OPD. Ini kan disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Salah satunya adalah kan yang paling sedikit serapannya ini adalah di PU. Ini disebabkan oleh persiapan tender itu yang dimulai di bulan 3. Jadi sehingga memang ini kan harus ada regulasi baru yang jangan dimulai di Maret itu. Kalau kita startingnya kalau bisa di Januari atau di awal Februari, sehingga proses ini kan bisa lebih cepat. Tapi ketok anggarannya sendiri bagaimana Pak Kita ketok Irwan? anggaran kan di bulan 12 kemarin 12, ketok ya, palu. Tapi kan ada kan proses tahapan-tahapan yang dilalui. Ya. Jadi itu kan salah satu faktor ya. Ya, faktor yang lain itu kan soal administrasi mungkin. Ya. Soal administrasi itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga itu SDM mungkin ya. Salah satu SDM. Jadi memang diperlukan terobosan atau diperlukan regulasi-regulasi yang bisa membantu ini penyerapan anggaran ini, karena kan banyak orang atau banyak SKPD yang tanda kutip dia hati-hati, ya, dia hati-hati dalam menjalankan pekerjaan itu. Benar. Ya. Hati-hati atau malah takut Pak? Hati-hati dengan takut beda tipis. Beda 11-12 ya kan. Jadi kehati-hatian itu, jadi kalau takut sih tidak. Ya. Kalau takut sih tidak, cuman kan kehati-hatian itu sehingga dia tidak mau mengambil risiko. Ya. Itu faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Yang faktor selanjutnya adalah mungkin ada faktor gagal lelang misalnya. Ya, sehingga anggaran itu tidak jadi dikeluarkan karena terjadi gagal lelang. Pak Irwan, kan kalau tantangan-tantangan dalam penyerapan anggaran itu sebenarnya menurut beberapa pihak itu terjadi setiap tahun dengan alasan yang mungkin kurang lebih sama setiap tahun. Nah, ini kira-kira Pak ada saran dari ya itu Pak tadi Irwan? saya katakan bahwa ada saya meminta kepada pemerintah kota atau yang mempunyai kewenangan di sini membuat regulasi baru atau aturan yang bisa memudahkan gitu kan, memudahkan antisipasinya apa, misalnya kalau terjadi gagal lelang terus ada diskresi misalnya yang dilakukan pemerintah kota. Ada, kalau saya tidak salah ada yang saya cuma lupa apa nama istilahnya itu, kalau misalnya kita gagal lelang ada diatur di Kepres berapa itu, sehingga memang ini kan di mana supaya memang apa yang ingin kita targetkan kan harusnya ini kita punya APBD di tahun ini kan 4,9 triliun. Sekarang ini kan
harusnya penyerapan itu kan sudah 40%. 40%. Sebulan lagi ini sudah masuk 50 dan 60% bulan depan. Jadi paling tidak kita mencapai di angka kalau 4,9 triliun 40% itu ya sudah sekitar 1,2 triliun. Ya, tapi faktanya kan itu belum sampai. Dan ini Bu Ana mengakibatkan bisa-bisa dinas terkait itu tidak mendapatkan TPP. Ya, ini ganjarannya ini kan. Ya, dia tidak akan dapat tunjangan itu. Itu konsekuensi daripada karena kan TPP ini kan kinerja. Tapi kalau kinerjanya tidak berhasil ya tentu kamu tidak dapat TPP dong. Ya, itu salah satu indikator. Ya, jadi bukan indikator, jadi itu sanksi. Sanksi kepada SKPD tersebut yang tidak mencapai disyaratkan itu. Idealnya kalau berdasarkan undang-undang penyerapan anggaran kalau sudah masuk semester 2 ya itu kalau di bulan ini dia harusnya sudah masuk itu di minimal 40%. 40% ya. 40%. 40% dan ini menuju ke 50% sih sebenarnya. Menuju ke 50% ini menuju ke di awal bulan nanti ini, awal bulan Juni ini Agustus ya. Agustus. Kan Juli nih ya. Agustus itu sudah 60%. Sudah 90%. Iya, baik. Di dalam rapat monitoring ini nanti, apakah itu juga yang akan menjadi fokus untuk pembahasan ya Pak Irwan ya? Baik, itu kan inilah gunanya kita monep untuk memberikan sedikit kita berdiskusi bersama teman, mencari solusinya, apa yang membuat dia lambat, apa yang membuat sehingga misalnya gagal lelang atau apa. Kan kadang juga ada SKPD itu di kuasa pengguna anggarannya itu serba hati-hati, sehingga itu yang membuat dia lambat. Dia harus konsultasi ke sini, konsultasi ke sana, sehingga pekerjaan ini bisa jalan. Ya, karena tidak bisa dinaifkan juga. Memang banyak yang setelah melakukan ini ternyata dianggap ini salah, gitu kan. Jadi seperti yang Ibu Ana sampaikan tadi, takut bisa iya, hati-hati bisa iya, gitu. Jadi kan begitu. Ya. Ini sudah masuk hari ke berapa Pak? Ya. Hari ke berapa Monef nih? Ketiga. Kita hari kedua. Hari kedua. Kan mulai Rabu, Kamis ini hari ya? Iya. Kamis ya. Ya, itu juga apakah diundang dari para mitra untuk melakukan kita undang semua. Dengar kita pendapat undang, begitu kita ya Pak? Kita undang semua. Kita rapat, kita tanyakan sejauh mana belanjamu, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya gitu kan. Dan sudah memasuki hari kedua ini, gambaran apa yang sudah bisa terlihat Pak Irwan? Sebenarnya sih dalam on proses semua. Jadi memang sih detik-detik ini atau hari-hari ini kan itu lagi bergulir ya, misalnya proses tendernya sedang bergulir gitu kan, proses penyiapan administrasinya lagi bergulir. Jadi mereka sih ya faktor utama yang saya sebut tadi itu ya karena terlambatnya proses. Kita mulai proses pendaftaran lelang apa dan seterusnya itu nanti di bulan 3. Di bulan 3. Ya. Pak Irwan, sebenarnya kalau untuk bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat, prosesnya sampai ke tahapan lelang ini kan dari Dewan dulu nih, anggaran diketuk palu, kemudian diserahkan paket-paket anggaran itu ke dinas-dinas terkait begitu ya Pak Irwan. Nah, nanti dari situ dinas terkait itu mau follow up-nya seperti apa? Apakah harus melakukan breakdown lagi berdasarkan RKA atau DPA-nya seperti apa Pak Irwan? Iya, seperti itu. Jadi kan ada sekarang itu SIPD, sistem apakah itu. Jadi dia mengacu ke sistem itu. Itu salah satu yang membuat serapan anggaran juga ini karena ini kan sistem baru ya. Sehingga kalau ada kegiatan yang tidak ada dalam nama itu di SIP itu akan tertolak. Secara otomatis? Iya, secara otomatis. Jadi kalau tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada perencanaan dari awal nomenklaturnya. Nomenklatur ya yang menyebutkan di SIP itu itu bisa tertolak, sehingga itu perlu koordinasi lagi misalnya. Makanya kan saya sebutkan selain soal
administrasi, koordinasi, Iya. dan SDM juga tentunya. Ya. Jadi memang kita tidak perlu pungkiri, memang beberapa yang memang yang perlu sedikit mendapat ilmu-ilmu yang lebih mumpuni. Ya, jadi Pak Irwan, apakah berarti ya dengan sistem tadi yang Pak Irwan jelaskan tidak ada kegiatan yang tiba masa tiba akal begitu ya? Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Semua itu direncanakan. Dia sudah direncanakan. Semua ya. direncanakan, bahkan contoh misalnya. Ya. 2023 itu kita sudah rancang mulai sekarang, Bu. Itu kayak ini 2022. 2022. Jadi itu ya. semua kita rancang. Oke. Kita ada perancangan. Dan yang tak kalah penting juga saya sampaikan, salah satu ya penyebab mungkin serapan anggaran ini kan di tahun ini itu kan adanya COVID. Bukan, adanya beberapa mutasi kemarin ini kan, sehingga mereka yang itu mungkin, tapi itu tidak signifikan pengaruhnya. Tapi ya salah satu faktornya mungkin di situ ya, karena terjadi rolling SKPD terkhusus kepada eselon 3 itu kan. Ya. Jadi kalau memang ketika ada sebuah kegiatan yang butuh anggaran dari satu dinas atau mitra dari Komisi A, begitu kemudian jawabannya belum masuk anggarannya, Bos. Nggak ada kira anggaran, itu memang begitu adanya ya Pak ya, karena memang tidak bisa langsung disubstitusi begitu ya Pak? Tidak bisa. Kalau dibilang tidak masuk anggarannya, enggak, itu tidak tepat. Belum masuk. Ada, kalau kita kan sudah anggarkan, kita sudah siapkan plafonnya itu kan, kita sudah siapkan uangnya, tapi kan tidak seperti uang kas di rumah tangga bilang kalau tiba-tiba habis ikan langsung ambil di dompet keluar, tidak seperti itu kan. Ini kan semua pertanggungjawab, harus menggunakan semua pertanggungjawaban. Tidak bisa bahwa kau disiapkan uang, kalau kau butuh tinggal ambil di laci, tidak bisa. Harus menggunakan prosedur. Jadi diawali mungkin dengan lelang dulu, terus ada dilelang, konsultannya juga dilelang. Jadi ada beberapa tahapan lah. Dan semuanya transparan gitu. Semua transparan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Sekarang kan eranya kan era keterbukaan. Betul Pak. Tidak bisa lagi, dan takut. Yang panitia itu pokoknya itu kan takut untuk menyembunyikan sekarang itu. Dia dihadapkan dengan dua pilihan nantinya kalau dia main-main. Baik. Pak Irwan, berarti juga tidak bisa substitusi ya? Kalau maksud saya subsidi silang begitu. Kalau misalnya ada satu proyek atau kegiatan yang ternyata dari perhitungan berbeda dengan realisasi. Tidak bisa. Kalau setahu saya tidak bisa subsidi. Kalaupun ada kekurangan, biasanya kita buatkan parsial menjadi utang belanja. Itu biasanya yang bersifat darurat, ya kan. Misalnya ada yang bersifat darurat yang harus kita biayai tapi tidak cukup atau tidak ada anggarannya, maka kita parsial. Parsial itu, itu maksudnya Pak? Menjadi nanti kita disiapkan utangnya pembayarannya itu dibuatkan di anggaran berikut? Misalnya di anggaran perubahan. Tapi di tahun berjalan ya Pak? Di tahun berjalan. Tidak bisa lompat tahun? Tidak bisa. Kecuali kalau kita programkan dari awal multi-years. Misalnya ada pekerjaan yang bersifat multi-years, itu tiap tahun kita anggarkan dan bisa berlanjut. Tapi kalau kita anggarkan ini harus selesai tahun ini. Kalau ada uang, kalau tersedia kasnya kita bayarkan. Baik. Jadi begitu ya smart listener. Jadi memang semuanya prosedurnya sudah jelas. Protapnya sudah ada, sudah ditetapkan semuanya. Dan semua proses penggunaan, penyerapan, penyaluran anggaran tersebut serba transparan. Nah Pak Irwan, pertanyaan berikutnya lagi adalah, silakan ya untuk smart listener bisa drop pertanyaannya di YouTube live chatnya. Nanti kita akan coba bacakan untuk
Anda yang sudah mengirimkannya bertanya apapun terkait dengan tugas dan fungsi Pak Irwan Jafar selaku Komisi A DPRD Kota Makassar. Beliau sudah periode kedua dari Partai Nasdem, ya Pak ya? Ya, dari Partai Nasdem ya. Nanti kita juga akan ngulik-ngulik sedikit ya tentang Pak Irwan yang sudah masuk di periode kedua ini. Bagaimana harapannya, bagaimana perasaannya mungkin melihat perjuangan dari para anggota Dewan dari masa Covid sampai akhirnya sekarang mulai bangkit lagi ekonomi Kota Makassar dan tentunya membutuhkan effort yang luar biasa juga dari bapak-bapak di Dewan untuk mendorong kinerja dari pemerintahan ini lebih baik lagi di tahun-tahun yang berikutnya. Gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya tapi nanti Bapak jawabnya setelah beberapa pesan berikut ini adalah apakah nanti dibenarkan melakukan publikasi ya Pak, publikasi dari kegiatan-kegiatan agar prosesnya ini bisa lebih cepat dilakukan Pak Irwan. Jadi tidak pas mau kerja dibuka lelang sehingga para peserta lelang juga lagi mikir nih memasukkan proposalnya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan beri kesempatan lagi kepada Pak Irwan untuk jawab. Tetap bersama kami Smart Listener di Bersama Parlemen bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar kerjasama dengan Smart FM Makassar untuk tahun anggaran 2022. Ya, Smart Listener, kembali kita lanjutkan bersama Parlemen di siang hari ini bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar bekerja sama dengan Smart FM Makassar untuk tahun anggaran 2022 dan disiarkan langsung dari ruang Humas dan Protokol. Tepatnya kita berada di ruangan yang sehari-hari dipakai untuk bersiaran langsung, bersiaran podcast, bersiaran YouTube. Ya, dan kali ini YouTube dan siaran on air di Smart FM Makassar, KG Radio Network, Kompas Gramedia Radio Network. Hari ini kita membahasnya mengenai monitoring evaluasi penyerapan anggaran DPRD Kota Makassar. Maksud kami pemerintah Kota Makassar yang di bawah koordinasi Komisi A DPRD Kota Makassar dan salah satunya yang menjadi tugasnya adalah Pak Irwan Jafar. Beliau sudah masuki periode kedua, luar biasa, menjadi salah seorang anggota parlemen yang membawa aspirasi masyarakat dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem ya. Beliau sudah berbicara banyak tadi di sesi pertama apa yang menjadi tugas dan fungsi di Komisi A, kemudian di monitoring evaluasi MONEF yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Makassar yang sudah masuki hari kedua ini, apa saja yang sudah bergulir hingga hari ini. Yang jelas beliau dan bersama bapak-bapak parlemen lainnya itu sedang melakukan evaluasi mengenai kerja-kerja pemerintah Kota Makassar. Dari tadi sudah disebutkan juga ada berapa instansi yang menjadi mitra dari kecamatan, dari SKPD. Tentunya satu yang perlu diingat bahwa jika ingin mendapatkan tunjangan kinerja itu harus bisa mencapai target penyerapan anggaran sesuai yang sudah ditetapkan. Mestinya semester 1 menurut Pak Irwan harusnya bisa mencapai kisaran 40-50% ya untuk penyerapan anggaran. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh OPD dalam merealisasikan serapan anggarannya tadi juga sudah disebutkan. Baik, kita bertanya lagi ke Pak Irwan. Nah, Pak Irwan, tantangan penyerapan anggaran tadi sudah Bapak sampaikan. Salah satunya adalah karena ada rotasi, mutasi, kemudian juga prinsip kehati-hatian ya yang dijalankan oleh instansi atau oleh OPD Makassar itu mungkin statusnya lagi memang tinggi ya, agak terlalu berhati-hati mungkin. Kemudian salah satunya adalah proses yang dijalankan dalam penyerapan anggaran itu terkesan lebih lambat begitu ya Pak Irwan ya, karena sebenarnya kan ketuk anggarannya sudah dimulai pada Desember, harusnya dimulai Januari Februari itu sudah mulai masuk untuk kegiatan-kegiatan. Salah satu instansi yang dinilai masih rendah adalah Dinas PU yang tentunya menangani berbagai proyek-proyek infrastruktur yang harus dijalankan di Kota Makassar. Nah Pak Irwan, kalau lelangnya telat, apakah itu disebabkan karena publikasi kegiatan proyek itu juga tidak disampaikan, bisakah disampaikan lebih awal Pak Irwan? Jadi ya banyak faktor juga iya. Kenapa lelang itu gagal. Yang pertama tidak ada peminat misalnya, tidak ada yang mendaftar. Bisa Pak? Bisa ada tidak ada peminat. Yang kedua
mereka menganggap misalnya pelayanan itu waktu tidak cukup misalnya. Ya, sehingga mereka takut untuk mengambil risiko. Yang kedua, yang pertama tadi itu, yang kedua ada yang mendaftar tapi tidak memenuhi syarat. Gitu kan? Iya, benar. Tidak memenuhi syarat, Iya. sehingga ini faktor-faktor sehingga terjadi gagal lelang. Iya. Ya, saya pikir itu. Oke, kalau misalnya semester 1 belum tercapai, itu masih bisa direalokasi gimana Pak untuk anggarannya? Ke semester 2? Jadi kan begini Bu Ana, Ya. Bu Ana kan bertanya soal evaluasi. Kita berbicara evaluasi di hari ini, Oke. triwulan kedua ini, di mana dia harus targetnya itu di angka 40%. 40%. Saya sudah 1,5 hari rapat ini kan Ya. belum ada SKPD yang mencapai 40%. Tapi on proses menuju ke situ. Iya. Karena kan begitu terbuka semua kerangnya ini kan langsung tiba-tiba naik ya 70%, 60%. Jadi memang butuh beberapa hari lagi insya Allah. Jadi ini bukan ancaman sih sebenarnya. Belum ancaman, tetapi harus mereka kita saling ingatkan. Karena kan kalau serapan anggaran di masyarakat itu tidak terpenuhi, maka dampaknya itu ke masyarakat. Ekonomi kan tidak berjalan. Ya ini kan anggaran ini kan bersifat multi, jadi multi manfaat. Jadi uang itu berputar dari kontraktornya ke pedagangnya, pedagangnya ke penjual sayurnya, kan begitu terus menerus, sehingga terjadi perputaran ekonomi. Pak Irwan, sebenarnya itu kalau tak capai 40% dari belanja apa saja yang ada di item? Termasuk kesekuanan ini kan cukup bagus. Kemarin kita monep itu sudah di angka 35% hari ini. Itu sudah ideal ya? Sudah hampir mencapai 40%. Kalau SKPD, OPD yang hampir bagus itu di kecamatan. Di kecamatan itu hampir memenuhi semua. Oke. Iya. Di kecamatan apa Pak belanja itu? Belanja kan di sana ada belanja modal juga, ada belanja rutinitas, belanja gaji, itu. Oke, jadi pencapaian itu dari semua item itu Pak ya? Iya, jadi semua yang ada di DPA-nya itu kan dihitung itu serapan anggaran, berapa besar. Misalnya kamu dapat pagu, contoh misalnya kamu dapat pagu 100 miliar atau kau pagu dapat 50 miliar. Hari ini kau sudah belanja berapa misalnya? Berarti kan kalau kau dapat 100 miliar, hari ini minimal kau sudah belanja sekitar 40 miliar. Kan begitu. Sehingga jadi kan memang yang apa yang kita alami ini bukan ancaman. Memang setiap tahun hampir seperti ini. Makanya saya lebih memilih mengatakan ada regulasi yang perlu kita rubah. Ya, karena proses tender itu kan bulan 3 kemarin dimulai. Ya bulan 3 terus persiapan berkas apa segala, terus di ini ya memang tidak cukup. Terus tambah PU itu hari ini baru 4% apa 5% serapan anggarannya. Pak Irwan, kalau memang pun harus dituntut semacam fleksibilitas ya dari aturan itu sendiri, apakah memungkinkan? Bisa saja. Kan semua ini kan bisa kita perbaiki, ya. Kan kita sepakat yang tidak bisa dirubah kan hanya 2, Al-Quran dan hadis, ya. Kalau mengarah ke lebih bagus, pasti kita bisa lakukan. Yang penting kita bersepakat dulu. Kita bersepakat antara eksekutif dan legislatif. Kalau tidak terjadi kesepakatan ya mungkin juga tidak bisa ya, karena pemerintahan ini Undang-Undang 23 2014 menyebutkan pemerintah adalah eksekutif dan
legislatif. Jadi memang harus ditetapkan bersama-sama peraturan itu kan. Harus membangun sinergi yang maksimal ya, dan koordinasi yang lancar dari eksekutif dan legislatif ya. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri, perlu ada kekompakan begitu ya Pak Irwan Jafar. Baik, Smart Listener, sudah ada kita bacakan 1-2 mungkin teman-teman yang menyaksikan melalui live YouTube Smart FM Makassar bisa drop pertanyaannya di situ. Kami akan coba bacakan untuk Anda dan mungkin Pak Irwan bisa menanggapi 1-2 live chat yang sudah masuk. Kita akan coba cek dulu. Dan Smart Listener, untuk Anda yang sedang menyimak live YouTube-nya ataupun mendengarkannya melalui Radio Smart FM Makassar di siang hari ini, pembahasan kami adalah mengenai monitoring evaluasi dari penyerapan anggaran di pemerintah, di lingkup pemerintah Kota Makassar. Dan sampai hari ini Komisi A DPRD Kota Makassar itu sudah melaksanakan rapat monitoring untuk membahas hal tersebut dan untuk berdiskusi, kemudian mungkin bisa mendapatkan solusi ya, seperti apa permasalahan yang dihadapi, tantangannya seperti apa, dan itu mungkin yang akan menjadi pembahasan dari Bapak-bapak di Komisi A DPRD Kota Makassar. Salah satunya itulah yang menjadi tugas dan fungsi dari Pak Irwan Jafar. Nah, ada pertanyaan nih dari Mbak Hadijah. Serapan anggaran yang masih rendah tentu perlu digenjot penyerapannya nih. Perencanaannya seperti apa, Pak? Apakah OPD apa yang paling rendah penyerapan anggaran? Tadi sudah dijawab ya, ada Dinas PU salah satunya ya Pak Irwan, masuk dalam 11 OPD yang penyerapan anggarannya masih sangat rendah. Ada beberapa tantangan tadi sudah Pak Irwan sampaikan. Nah, dengan adanya keterlambatan atau rendahnya penyerapan anggaran begitu Pak Irwan, di Monef ini nanti seperti apa yang bisa diberikan atau advice, saran dari legislatif khususnya di Komisi A kepada OPD-OPD tersebut Pak Irwan? Ya, kita sampaikan saya gaspol. Gaspol. Gaspol Gaskan. aja ya. Maksudku ya. Tapi kan mereka juga pasti mau. Ya. Pasti mau untuk membelanjakan uangnya. Cuman kan ya itu tadi, kehati-hatian karena kan ancamannya dia tidak menerima tambahan gaji. Dia TPP-nya dipotong. Dan itu kan besar loh, TPP itu besar. Sehingga siapa sih yang tidak mau? Ya. Cuman kan memang dia perlu kehati-hatian. Ya. Dia perlu kehati-hatian sehingga jauh lebih safety kalau dia melaksanakan semua sudah sesuai regulasi, baru dia laksanakan. Ya. Kalau tidak, ya dia repot sendiri nantinya kan. Ya, kan begitu. Jadi memang pokoknya tidak ada alasan harusnya ya Pak ya bisa mencapai target. Jadi tersebut. Kan ya itu tadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu faktor itu karena SDM. Iya, ya itu. Yang kedua, yang terakhir itu yang dari beberapa faktor yang disebut tadi itu ada faktor eksternal juga. Seperti apa Pak? Seperti apa ya, faktor eksternal itu kalau yang pertama misalnya ini misalnya terjadi hujan, ya kan, berarti kan pekerjaan tidak bisa jalan, gitu kan, tidak bisa ini. Ya, kedua mungkin karena dukungan daripada pekerjaan itu tidak tersedia. Itu salah satu faktor juga. Iya. Jadi demikian ya yang sudah menanyakan ini di live YouTube. Ya mau tidak mau harus gaspol. Gaspol pokoknya ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Ini sampai kapan Pak Monefnya?
Kita sampai hari Pak, Sabtu. mic-nya. Sampai hari Sabtu. Oh, sampai hari Sabtu. Iya. Ya, jadi dari Sabtu. hari Rabu kemarin Komisi A dan seluruh dewan ya Pak Iya. melakukan Monef masing-masing dengan job desk-nya, tupoksi masing-masing dari komisi yang melakukan monitoring evaluasi terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Pada dasarnya sejatinya legislatif dan eksekutif itu harusnya menjadi pasangan soulmate gitu ya Pak ya. Bekerja bersama, saling berkoordinasi, saling bersinergi, menghasilkan yang terbaik untuk Kota Makassar pastinya. Pak Irwan, sekarang kalau berbicara mengenai Pak Irwan sendiri nih di Komisi A DPRD Kota Makassar sudah masuki periode kedua ya kan Pak Irwan tentunya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya konstituennya saya Pak Irwan, tapi seluruh Kota Makassar bahwa Pak Irwan di sini sebagai anggota dewan pembawa aspirasi masyarakat. Jadi harapannya apa nih Pak ke depannya mungkin? Harapan terkait apa dulu? Terkait tugas dan fungsi Pak Irwan nih biasa dari masyarakat bisa mempercayakan kembali Pak Irwan. Saya minta didoakan oleh masyarakat, mudah-mudahan saya senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas ini. Dan yang terakhir, saya selalu berharap bahwa saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu aja. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat sama manusia. Khairun nas ampahun linnas. Kan begitu. Baik ya, dan itu sudah dibuktikan ya Pak Irwan membawa aspirasi. Kalau aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan melalui Komisi A itu misalnya seperti apa ya Pak? Kita ini kan jadi kalau berbicara aspirasi itu tidak berbicara soal komisi lagi. Oke. Jadi kita itu pada saat disumpah menjadi anggota DPR itu ada sumpahnya, siap memperjuangkan aspirasi dapil yang diwakili. Dapil 1 Makassar Dapil 1. Jadi saya dapat mungkin apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari bawah, saya dapat mungkin kita perjuangkan. Dan alhamdulillah ada sudah beberapa yang kita laksanakan, kita wujudkan, tapi tidak sedikit juga yang tidak bisa kita wujudkan. Ya, karena kita ini punya keterbatasan. Dan ya tentu kan ada yang puas dan ada yang tidak puas. Apa Dapil 1 Makassar meliputi kecamatan apa? Kecamatan Makassar, Ujung Pandan dan Rapocini. Oke, termasuk kecamatan saya berarti Pak. Di mana kita tinggal? Kecamatan Makassar. Ya, dan berarti kan kalau Kecamatan Makassar proyek-proyek infrastruktur seperti apa yang perlu digenjot Pak? Tergantung apa yang menjadi kebutuhan diusulkan kemarin kan. Kalau kan biasanya itu kebanyakan drainase, kebanyakan perbaikan jalan, terus perbaikan infrastruktur lainnya seperti sekolah, puskesmas, apa kan banyak. Iya, baik. Itu dia ya, smart listener. Dan Anda yang ada di dapil satunya Pak Irwan ya, beliau sekarang di Komisi A, banyak hal yang mungkin nanti itu biasanya didapatkan dengan masyarakat pada saat reses ya Pak. Bisa lewat ya pada saat kita turun reses itu kadang kita menyerap aspirasi, kadang juga kan di setiap kita reses itu kan terbatas titiknya, cuma 6. Jadi ada yang tidak sempat kita kunjungi reses, mereka membawa datang proposalnya, misalnya dia mau diusulkan perbaikan ini, perbaikan itu, perbaikan jalanannya, perbaikan lingkungannya itu. Tapi perbaikan proposal-proposal yang masuk tahun ini berarti baru akan dikerjakan di 2023. Ya, dimasukkan lagi dalam usulan 2023 Jadi begitu. Jadi tidak boleh bawa proposal mau bisa langsung ujuk-ujuk mau harus hari ini, harus tahun ini selesai Tetap juga. Jadi kan kami ini kan ya biasa terjadi miskomunikasi dengan masyarakat, bahwa kan fungsi kami DPR itu kan 3 Jadi yang pertama adalah pengawasan, budgeting,
dan pembuat perda. Jadi kita ini hanya sebagai mediator saja. Mereka punya usulan itu kita masukkan ke dinas terkait, nanti dinas terkait yang eksekusi. Ya, jadi ya itu seperti itu kan. Jalan ceritanya. Tugas dari bapak-bapak di parlemen adalah mengawasi ya Pak, mengawasi kerja-kerja dari eksekutif ya, kemudian mengusulkan jika ada usulan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, dan apakah itu nanti bisa diberikan penguatan melalui perundang-undangan, itu juga yang nanti akan dibahas nantinya oleh bapak-bapak di komisi ataupun di DPRD Kota Makassar untuk kemudian menjadi satu bagian dari aspirasi, penyerapan aspirasi masyarakat gitu ya Pak Irwan. Terima kasih banyak Pak Irwan. Ada hal lain yang ingin disampaikan, mungkin harapan dan pernyataan lain kepada masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengarkan Pak Irwan di sini sebagai perwakilan dari masyarakat, entah itu masyarakat yang diwakili dari dapilnya sendiri dan seluruh masyarakat Kota Makassar. Ya, saya pikir saya sudah sampaikan tadi. Saya cuma mau tambahkan ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini saya berinteraksi dengan di dapil saya lewat Smart TV ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, mari kita peduli diri kita. Mari kita menjaga prokes supaya tetap kita bisa beraktivitas. Ya, jadi peduli Ki, salama Ki. Terima kasih banyak Pak Haji Irwan Jafar SE. Beliau adalah Komisi A di DPRD Kota Makassar, sudah memasuki periode kedua perwakilan dari Partai Nasdem yang mewakili Dapil 1 Kota Makassar. Demikian Smart Listener, bersama Parlemen, bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar kita di edisi kali ini, Kamis 14 Juli 2022, kerjasama Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan Smart FM. Berjumpa kembali dari si berikutnya. Saya Silvana Roslin. Selamat siang. Terima kasih untuk atensinya dan partisipasinya, dan sukses untuk Anda. Bye. Bye.